Kamu ngapain di sini? Kamu Ujang Bustomi. Iya betul, saya Ujang Bustomi. Kamu lagi nyari jodoh buat ibu kamu. Betul. Saya. Diremes-remes apa kamu? Siapa yang lepas-lemas? Itu dia. Ini orang kurang ajar ini. Kamu ya? Setan mau saya kasih kepetan kamu. Lagi ngapain kamu di dalam kamu? Saya lagi enak-enak, lagi asal-asal. Tuh, lihat basah itu. Kalian itu belum dipakai itu Kamu sananya. lagi holdernya mau sama ibu kamu. Mau sama ibu saya. Ibu saya. Bener kamu siluman, kamu tuh setan. Kamu yang setan ikut campur urusan Ya orang kamu saya. jangan ngaku-ngaku Ujang Bustomi kamu buat numpatin. Asli, saya Ujang Bustomi asli. Lihat ini mereka percaya sama saya nih. Dia bukan Ujang Bustomi, dia setan. Kamu yang setan, saya percaya 1000% ini. Kenapa saya yang setan, kamu yang siluman? Kamu yang siluman, saya Hamil tuh, percaya ini. hamil tuh temenan sama dia tuh. Apa kamu? Pergi kamu dari sini. Kamu yang pergi. Mau saya kepet kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika ibu Kang Ujang Bustomi difitnah oleh seorang ustadz sesat, yang mana demi mendapatkan 2 anak perempuan seorang kiai, ustadz tersebut mengaku bernama Ujang Bustomi dari Cirebon. Kang Ujang dikatakan sedang mencarikan jodoh untuk ibunya. Dan jika sang kiai bersedia memberikan 2 putrinya, maka sang kiai tersebut akan dinikahkan dengan ibunya Kang Ujang. Lalu bagaimanakah kronologi dari kisah yang memilukan hati ini? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Jadi di kampung ini heboh, saya juga merasa risih. Pak Lurah telepon saya. Kang, di kampung saya itu, konon katanya bener tah, ibunya Kang Ujang lagi nyari jodoh. Yes, anak maning baru. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini adalah bermula ketika Pak Lurah dari kampung pedalaman yang menghubungi Kang Ujang Bustomi. Pak Lurah itu bercerita bahwa ada seseorang mengaku ustadz yang bernama Ujang Bustomi mendatangi salah seorang warganya yang bernama Abah Holil, yang adalah juga seorang kiai spiritual. Ustadz yang mengaku bernama Ujang Bustomi sang pemilik padepokan di Cirebon itu berkata, bahwa dia sedang mencarikan jodoh untuk dinikahkan dengan ibu kandungnya. Dan jika Kiai Holil bersedia menikah, Ustadz Ujang Bustomi itu akan merencanakan pernikahannya di rumah Kiai Holil. Kiai Holil yang memang sudah duda itu pun menerima saja tawaran dari Ujang Bustomi. Bahkan dia merasa bangga akan menjadi mertua dari Kang Ujang Bustomi dari Cirebon yang sangat dikaguminya. Namun Pak Lurah merasa curiga dengan ustadz yang mengaku Kang Ujang Bustomi itu, karena dia sudah mengenal bahwa Kang Ujang tidak berperawakan seperti ustadz tersebut. Maka berinisiatiflah Pak Lurah menelepon Kang Ujang untuk meminta klarifikasi. Benarkah Ustadz Ujang Bustomi yang akan menikahkan ibunya dengan kiai di kampungnya itu adalah benar Kang Ujang Bustomi asli? Kang Ujang pun berkata bahwa beliau tidak pernah akan menikahkan ibu kandungnya. Dan setelah mendapatkan jawaban Kang Ujang, Pak Lurah meminta Kang Ujang untuk datang membuktikan sendiri hal yang diceritakan tersebut. Juga untuk mencari tahu sebenarnya hal apakah yang sedang terjadi. Pak Lurah khawatir
jika ada hal buruk yang tidak diinginkan terjadi di kampungnya. Sedang Pak Lurah tidak berani mengonfirmasi sendiri, dikarenakan Kiai Holil warganya itu adalah praktisi ilmu santet. Maka datanglah Kang Ujang ke rumah Kiai Holil untuk menuruti permintaan Pak Lurah itu. Kang Ujang ingin mencari tahu kebenaran dari cerita tersebut. Untuk menjalankan misinya, Kang Ujang menyamar dengan nama Doraemon, yang bekerja sebagai seorang vlogger. Dan ketika Kang Ujang sampai di rumah Kiai Holil, Kang Ujang diterima oleh seorang perempuan putri sang Kiai. Ternyata di sana juga sudah ada Kiai Holil, juga seorang penghulu dan asistennya yang sudah bersiap untuk melakukan ijab kabul pernikahan. Kang Ujang berkata, "Benarkah Kiai Holil yang akan menikah dengan ibunda dari Kang Ujang Bustomi dari Cirebon?" "Benar," jawab Kiai Holil. Dan saat ini, dia tinggal menunggu ibu dari Kang Ujang untuk datang. Setelah itu akan diijabkan oleh Pak Penghulu. Kang Ujang kemudian menanyakan ustadz yang bernama Ujang Bustomi yang katanya juga sudah ada di rumahnya. Di manakah sang ustadz itu sekarang? Karena Kang Ujang ingin langsung menemuinya. Kiai Holil pun membenarkan perkataan dari Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi, dia tidak mengizinkan Doraemon untuk menemuinya. Karena Ustadz Ujang Bustomi sedang lagi berdua dengan putrinya. Dia ingin menikahkan ibunya kepada Kiai Holil. Mengapa dia malah tidur berdua dengan putrinya? Tanya Kang Ujang lagi. Kiai itu pun bercerita bahwa itu karena ada kesepakatan bahwa Ujang Bustomi akan menikahkan ibunya dengan dirinya, jika putrinya juga bersedia dinikahkan dengan dirinya. Dan saat ini, mereka sedang ingin merasakan nikmatnya tidur berdua sebagai pengantin baru. Mendengar cerita Kiai Holil yang demikian, Kang Ujang meyakini ada hal tidak beres dari Ujang Bustomi palsu itu. Pasti dia telah menipu Kiai Holil dan putri-putrinya. Kang Ujang pun berkata kepada Kiai Holil bahwa dia sebenarnya sudah mengenal Ujang Bustomi dari Cirebon. Dia tahu Kang Ujang tidak pernah menikahkan ibunya. Jangan-jangan Ujang Bustomi yang dia maksud itu adalah bukan Kang Ujang Bustomi yang sebenarnya. Kiai Holil tetap meyakini Ujang yang menikahi putrinya itu adalah Ujang Bustomi asli. Karena dia mengaku sebagai sang pemilik padepokan anti galau di Cirebon. Iya. Ada juga ditumpakin juga. Kenapa iya? Oh, semua Pak udah ditumpakin. Kok Bapak dibiarin aja Pak? Ya dia kan mau ngasih ibunya saya. Oh, jadi tukeran itu Pak? Iya. Boleh saya mau ngomong empat mata sama Pak Haji? Bentar dulu, jangan. Kenapa Pak Haji? Urusan apa? Nggak bisa. Saya mau ngomong sebentar aja. Nggak bisa. Saya ada hal yang penting. Nggak bisa. Kang Ujang berusaha untuk menemui sendiri Ujang palsu yang tidur bersama putri Kiai Holil itu. Akan tetapi Kiai Holil berusaha untuk menghalanginya. Dan ketika sang Kiai masuk ke dalam rumah, Kang Ujang mencoba bicara dengan Pak Penghulu. Kang Ujang berkata bahwa yang meniduri putri Kiai Holil itu sebenarnya bukan Kang Ujang Bustomi asli. Kang Ujang mengaku kenal Ujang Bustomi asli, dan saat ini dia sedang ada di padepokannya. Dan mendengar kata-kata Kang Ujang yang demikian itu, tampak sang penghulu dan asistennya menjadi marah. Mereka tetap mengatakan bahwa Ujang Bustomi yang ada di dalam kamar itu adalah Ujang Bustomi asli. Di saat itulah Kang Ujang meyakini bahwa penghulu dan asistennya tersebut sebenarnya orang yang bersekongkol dengan Ujang Bustomi palsu. Kang Ujang pun mencoba masuk ke dalam rumah untuk mendatangi Ujang palsu. Akan tetapi asisten penghulu itu berusaha untuk menghalanginya. Bahkan, dia berusaha mengusir dan menghajar Kang Ujang Bustomi. Maka terjadilah pertarungan Kang Ujang dengan sang asisten. Namun sebelum Kang Ujang berhasil menghancurkannya, tiba-tiba datang sang ustadz yang mengaku Ujang Bustomi itu. Dengan didampingi seorang perempuan putri Kiai Holil, Ujang palsu itu terlihat sangat marah. Dia berkata kata kasar kepada Kang Ujang. Mengapa Kang Ujang datang ke rumah Kiai Holil dan membuat onar? Kang Ujang pun berkata, benarkah ustadz tersebut bernama Ujang Bustomi? Dan mengapa dia berusaha menipu Kiai Holil? Ustadz sesat itu tetap mengaku Ujang Bustomi asli. Dan dia punya tujuan untuk menikahkan ibunya dengan Kiai Holil.
Engkau itu penipu, kata Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang tidak pernah menikahkan ibunya. Hendaknya dia tidak memfitnah orang yang tak berdosa. Ujang palsu itu sangat marah dengan perkataan Kang Ujang Bustomi. Sehingga tidak ingin banyak bicara. Dia ingin segera menghajarnya. Ini Haji Holilnya mau sama ibu kamu. Mau sama ibu saya. Ibu saya Sebenarnya kamu kamu, siluman, kamu tuh setan. kamu yang setan ikut campur urusan Ya orang kamu saya. jangan ngaku-ngaku Ujang Bustomi kamu buat nempatin Asli, orang. saya Ujang Bustomi asli. Biar ini mereka percaya sama saya ini. Pergi kamu dari sini. Kamu yang pergi. Bos saya kepret kamu. Ya saya nggak mau. Ajar Kang, ajar. Ayo, Ayo. mau coba. Pelajaran Kang.
Ujang palsu dan para komplotannya itu akhirnya bisa dihancurkan oleh Kang Ujang Bustomi. Ilmu hikmah hebat yang dimilikinya telah meremukkan tubuhnya, sehingga mereka tepar dan lemas tak berdaya. Dan setelah berhasil menghancurkan para penipu terlaknat itu, Kang Ujang kemudian mencoba berkata kepada Kiai Kholil dan para putrinya, bahwa sebenarnya Ujang Bustomi yang datang ke rumahnya itu adalah palsu, dan mereka hanyalah seorang penipu. Dan sesungguhnya Ujang Bustomi asli adalah orang baik, dan tidak akan mungkin melakukan perbuatan bejat itu. Namun Kiai Kholil dan putrinya masih belum hendak percaya begitu saja. Dan sepertinya, mereka terkena pengaruh gendam oleh Ujang palsu. Karena itulah Kang Ujang kemudian menyerang mereka dengan ilmu hikmahnya. Setelah itu, mencabut dan menghancurkan kekuatan iblis yang menguasai jiwa mereka. Juga tidak lupa, Kang Ujang kembali menginterogasi Ujang palsu. Setelah itulah semuanya kemudian terbongkar. Ujang palsu itu kemudian berkata, bahwa memang sebenarnya dia adalah orang yang hanya mengaku-ngaku saja. Sebenarnya dia bernama Imam Hanafi. Dan dia berbuat menipu Kiai Kholil, karena hanya demi bisa mendapatkan dua putrinya. Kiai Kholil dan putrinya pun merasa seperti hancur mendengar perkataan Ujang palsu itu. Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur. Mereka hanya bisa menyesali kejadian yang telah menimpa mereka, serta hanya bisa meminta maaf kepada Kang Ujang atas sikap dan perbuatan tidak baik yang dilakukan kepadanya. Juga berharap, semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.